Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum agroklimatologi, pembuatan alat sederhana ombrometer, dan perbandingan ombrometer kaca. Dosen pengampu, Salmiati MPD PhD. Nama, Mugian Fatma, NIM 2502035. Program Studi Agroteknologi 25B, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Adapun pendahuluan latar belakang. Curah hujan adalah unsur iklim penting dalam keberhasilan budidaya tanaman di wilayah tropis seperti Indonesia. Curah hujan merupakan sumber utama lengas tanah untuk pertumbuhan tanaman. Mahasiswa agroteknologi perlu memahami intensitas dan distribusi hujan untuk merencanakan kalender tanam dan manajemen irigasi yang efisien. Menurut S.P. Ningtyas et al. 2021, pengukuran hujan di lapangan penting untuk mengetahui volume air yang jatuh tanpa proses peresapan atau penguapan. Ketidakmerataan air hujan dapat menyebabkan kekeringan pada tanaman atau risiko banjir dan erosi. Data presisi mengenai curah hujan harian diperlukan untuk analisis neraca air lahan secara objektif, menurut Nurhayati et al. 2021. Instrumen standar untuk mengamati unsur ini adalah ombrometer, baik manual maupun otomatis. Alat ini harus ditempatkan di area terbuka tanpa penghalang agar air hujan dapat tertangkap maksimal. Pengukuran bertujuan menghitung tinggi curah hujan dalam milimeter, dengan setiap 1 milimeter mewakili 1 liter air pada 1 meter persegi, menurut BMKG 2025. Praktikum ini bertujuan agar praktikan memiliki keterampilan teknis dalam pemasangan, pengamatan, dan pembacaan skala pada ombrometer sesuai standar klimatologi. Mahasiswa diharapkan dapat menyajikan data iklim akurat untuk pengelolaan lahan pertanian dan memahami hubungan antara iklim makro dan produktivitas tanaman. Adapun tujuan praktikum membuat alat ukur curah hujan sederhana atau ombrometer serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Dilanjutkan dengan prosedur kerja. Alat ombrometer sederhana, botol li mineral 600 ml, pipa, gergaji, penutup pipa, corong, styrofoam, lakban, dan tongkat. Selanjutnya, baut, obeng, tali rafia, dan cangkul. Ukur pipa sepanjang 30 cm, kemudian potong menggunakan gergaji. Tutup pipa menggunakan penutupnya. Kemudian masukkan botol mineral 600 ml ke dalam pipa agar mulut botol menyentuh corong. Letakkan penyangga seperti styrofoam. Setelah memasukkan botol li mineral ke dalam pipa, tutup menggunakan corong, kemudian rekatkan menggunakan lakban. Ambil tongkat, kemudian pasanglah baut sepanjang ukuran pipa guna menyangga pipa tersebut. Kemudian letakkan pipa di penyangga baut tersebut. Ambil tali rapia dan ikat. Selanjutnya, di tempat yang sudah ditetapkan, gali lubang dengan cangkul dan tancapkan tongkat tersebut. Terakhir, tutup kembali hingga tongkat tersebut tertancap dengan baik. Ombrometer sederhana pun sudah selesai. Ukur pipa sepanjang 30. Inilah hasil dari pengamatan dari ombrometer sederhana dan ombrometer kaca. Kemudian ini pula hasil tabel dari pengamatan selama seminggu. Pembahasan perbandingan akurasi alat sederhana dan kaca. Berdasarkan data pengamatan selama 7 hari, ombrometer sederhana menunjukkan performa yang konsisten pada intensitas rendah. Pada
hari ketiga, keempat, dan kelima, hasil pengukuran dari kedua alat adalah sama, 0 mm, 13,5 mm, dan 1,5 mm. Ini menunjukkan bahwa desain botol mineral sangat efektif dalam mengukur hujan ringan. Pengambilan data secara rutin di pagi hari dari jam 5.32 sampai jam 6:02 WIB juga memastikan akurasi pengukuran. Waktu pengamatan standar untuk unsur-unsur klimatologi seperti curah hujan dan penguapan dilakukan pada pukul 7 waktu setempat guna mencatat akumulasi selama 24 jam dan menghindari kehilangan air akibat intensitas matahari pagi, menurut BMKG 2025. Analisis volume dan kapasitas hari ke-7. Pada hari ke-7, curah hujan tercatat 26 mm pada penakar botol dan 25 mm pada ombrometer kaca. Botol mineral berkapasitas 600 ml, volume air hujan melebihi kapasitasnya. Pengosongan dan pengukuran dilakukan secara bertahap dengan selisih hasil akhir hanya 1 mm. Penggunaan polimer polietilen (PE) dan polipropilen (PP) pada botol minuman memiliki karakteristik permukaan yang berbeda secara signifikan dari kaca, terutama dalam hal migrasi dan retensi cairan di dinding botol, menurut Isler et al. 2024. Evaluasi deviasi data pada hari ke-1 dan ke-2. Terdapat perbedaan signifikan pada hari ke-1 dan hari ke-2, di mana alat standar mencatat angka 15 mm lebih tinggi. Ini menunjukkan kemungkinan gangguan mekanis pada botol mineral. Botol dengan mulut lebih sempit juga berisiko splashing, mengurangi jumlah air yang tertangkap. Penempatan instrumen sangat menentukan validitas. Hambatan di sekitar lokasi dapat menciptakan pola aliran udara yang membelokkan butiran hujan. Sementara bentuk mulut penakar memengaruhi efisiensi tangkapan air, menurut Cauteruccio dan Lanza 2024. Stabilitas penempatan dan faktor mikro. Metode kombinasi penakar botol plastik dan pengukuran dengan tabung kaca efektif untuk pemantauan mandiri. Botol 600 ml ringan bergantung pada stabilitas penempatannya. Pengamanan posisi alat dan analisis kondisi lingkungan mikro diperlukan untuk data yang konsisten. Karakteristik alat dan kondisi lingkungan mikro di sekitar titik pengamatan sangat krusial karena perubahan posisi alat yang tidak stabil dapat menyebabkan deviasi pada data iklim yang dihasilkan, menurut Brookmana et al. 2024. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama 7 hari terhadap penggunaan ombrometer sederhana dan ombrometer kaca, dapat disimpulkan bahwa 1. Ombrometer sederhana sangat akurat pada hujan rendah hingga sedang dengan hasil identik pada hari ketiga, keempat, dan kelima. 2. Penggunaan botol plastik untuk pengukuran dengan ombrometer kaca efektif menghasilkan data presisi dalam milimeter. 3. Kapasitas botol 600 ml tidak cukup untuk hujan tinggi sehingga pengukuran bertahap diperlukan. 4. Perbedaan signifikan pada hari ke-1 dan ke-2 menunjukkan bahwa ombrometer kaca lebih stabil dan mengurangi risiko percikan. 5. Pengamatan pagi hari penting untuk menjaga keakuratan data dari penguapan. Daftar pustaka. Sekian laporan praktikum agroklimatologi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.